Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, mari kita lanjutkan sesi kedua, yaitu menilai perkembangan anak selama belajar di rumah. Apa itu penilaian? Penilaian pada PAUD merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau otentik. Penilaian bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Aspek penilaian meliputi nilai moral dan agama, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Mengapa perlu melakukan penilaian? Penilaian perlu dilakukan yang pertama untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar anak. Yang kedua, agar guru dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, program pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak akan meningkatkan kepercayaan diri anak untuk terus belajar dan semakin berkembang kemampuannya. Proses penilaian itu meliputi pengumpulan data. Ini berupa hasil karya dan video yang memuat proses belajar anak. Selanjutnya adalah pengolahan data, menganalisa data, menyimpulkan, membuat keputusan. Tahap selanjutnya adalah pelaporan, itu bisa tertulis dan lisan. Skala yang digunakan dalam penilaian yaitu BB, MB, BSH, BSB. Apa itu BB? BB artinya belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. MB artinya mulai berkembang. Bila anak melakukannya harus diingatkan atau dibantu oleh guru dan orang tua. BSH artinya berkembang sesuai harapan. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. BSB artinya berkembang sangat baik. Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai indikator yang diharapkan. Hasil karya anak dapat berupa coretan, tulisan, gambar, lukisan, bangunan balok, hasil lipatan, hasil kolase, hasil roncean, dan karya-karya lainnya. Ada hiu sama kaki seribu. Nah, di sini ada foto hasil karya dan video hasil pengamatan. Gambar menyerupai kepala, tangan, kaki, dan badan. Warna merah dan biru, huruf-huruf terangkai. KD-nya yaitu 3.3.4.3, mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan mata, berkembang sesuai harapan. Kemudian KD 3.6, 4.6, mengenal dan membedakan warna, mulai berkembang. KD 3.12, 4.12, menuliskan huruf-huruf, berkembang sesuai harapan. Selanjutnya yang hasil pengamatan kedua, video Karel menceritakan gambar yang dibuat ada hiu, cacing, kaki seribu, terus turun hujan, ada kupu-kupu, ada orang di dalam hiu,
hiu ada di laut yang lebih dalam. Nah, ini KD-nya 3.3 4.3. Melakukan berbagai gerakan terkoordinasi secara terkontrol, seimbang dan lincah, berkembang sesuai harapan. Kemudian KD 3.10 4.10 memahami dan dapat menunjukkan bahasa reseptif, menyimak, berkembang sesuai harapan. Kemudian KD 3.11 4.11 memahami dan dapat menunjukkan kemampuan bahasa ekspresif, berbicara, berkembang sesuai harapan. Portofolio. Apa itu portofolio? Portofolio merupakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian perkembangan anak dari waktu ke waktu, berupa hasil karya, foto anak, rekaman suara, video, dan lain-lain. Setiap anak memiliki portofolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal dan diberi identitasnya, nama, usia, kelompok. Portofolio dapat disimpan dalam wadah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penilaian bulanan, yaitu dengan mengumpulkan semua data, memilah data yang dimiliki, menganalisa data penilaian, baik itu hasil karya anak dan video proses belajar anak, mengisi data ke dalam format penilaian perkembangan anak bulanan, kemudian mendokumentasikan data berupa portofolio. Cara pengisian format penilaian perkembangan bulanan, satu format untuk 1 bulan. Cara pengisiannya menuliskan BB, MB, BSA, BSB. Tulis capaian perkembangan pada kolom yang sesuai. Nah, ini ada formatnya. Di situ ada aspek perkembangan, kompetensi dan indikator, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan hasil akhir. Jadi untuk menentukan hasil akhir adalah ditulis aspek perkembangan yang paling tinggi. Misalnya di minggu pertama dia MB, minggu kedua MB, minggu ketiga BSH, minggu keempat MB. Nah, berarti hasil akhirnya adalah BSH. Cara pengisian format penilaian perkembangan semester. Satu format untuk beberapa bulan. Isi dengan cara mencantumkan simpulan dari capaian perkembangan setiap bulan. Tulis pada kolom yang sesuai. Nah, ini formatnya, kompilasi data semester, ada program pengembangan, KD dan indikator, hasilnya bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, simpulan umum. Nah, pelaporan merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Narasi rapot. Jadi yang harus dilakukan oleh ibu-ibu dalam menulis rapot, pertama adalah kekuatan. Kekuatan itu menggambarkan perkembangan yang telah dicapai atau dikuasai dengan baik oleh anak, baik secara umum atau normal, secara khusus atau spesifik, maupun secara istimewa. Kemudian rekomendasi. Rekomendasi itu berupa saran, anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun secara spesifik. Jadi dalam mengisi rapot kita harus menggunakan narasi positif, yaitu mengutamakan kekuatan pada anak. Contohnya, Karel sudah dapat ... Ananda Karel sudah dapat ... Karel telah belajar tentang ... dan ... melakukannya dengan ...
Karel menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam dapat merespon saat dipanggil namanya, dapat memotong kertas dengan gunting, dapat memasangkan benda berdasar warna dan ukuran, melempar bola lebih dari 3 meter, duduk di kursi dengan sopan, dapat membuka halaman buku dengan baik, mengidentifikasi bentuk-bentuk geometri segitiga, persegi. Jadi, dalam mengisi rapot kita menggunakan bahasa narasi positif. Ini adalah hasil capaian dari berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Untuk merekomendasikan, kita juga harus menggunakan bahasa narasi positif berupa saran, anjuran untuk meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai, baik secara umum maupun secara spesifik. Jadi untuk aspek perkembangan yang mencapai BB atau MB, jadi kita tetap menggunakan narasi positif yang berupa rekomendasi. Misalnya, sebaiknya di rumah Ananda sering diajak berbicara. Untuk lebih meningkatkan minat akan buku atau membaca, sebaiknya di rumah disediakan beberapa buku yang menarik anak. Untuk meningkatkan kemampuan merapikan benda, sebaiknya di rumah anak sering diingatkan untuk selalu menyimpan benda kembali barang pada tempatnya. Semester mendatang, kami akan terus membimbing Ananda dalam titik-titik-titik. Jadi, kita tidak boleh menggunakan narasi negatif, tapi harus menggunakan narasi positif. Nah, di sini ada contoh pengisian laporan perkembangan anak yang bernama Karel usia 5 tahun. Ini yang dilihat adalah aspek perkembangan nilai agama dan moral. Capaian perkembangan Karel pada semester ini berkembang sesuai dengan usianya dan sangat baik. Beberapa perkembangan yang dicapai Karel adalah mengenal Tuhan sebagai pencipta tampak saat dia menyatakan bahwa dirinya ciptaan Tuhan. Dia senang mendengarkan cerita dalam kitab suci. Mampu mengenal perilaku baik yang ditunjukkan dengan suka menolong dan berbagi makanan serta mainan. Sikapnya santun, selalu mengucapkan salam dengan tersenyum. Nah, ini adalah capaian-capaian dari BSH dan BSB. Selanjutnya, beberapa perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan mohon dukungan orang tua diantaranya adalah membaca doa sebelum belajar, mohon bantuan orang tua di rumah, sering mengajak dan membiasakan anak berdoa sebelum belajar. Membiasakan anak untuk mengembalikan benda pada yang berhak, seperti mainan yang dipinjamnya. Nah, ini untuk aspek perkembangan yang skala nilainya BB dan MB. Jadi dalam menulis rapot, kita harus memberikan kekuatan dan memberikan rekomendasi dengan narasi positif. Nah, sekarang waktunya berlatih. Saya harapkan ibu-ibu bisa mengirimkan foto atau video kegiatan main yang dilakukan anak di rumah. Kemudian tulis aspek perkembangan yang muncul. Kemudian tulis tahap perkembangan yang tampak pada foto atau video. Tuliskan kompetensi dasarnya apa. Kemudian tuliskan skala perkembangannya. Apakah BSB, BSH, MB, atau BB. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.